Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Marwati Rahayu, NIM 112 dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pengertian shorof serta dasar hukumnya. Yang pertama, pengertian as-shorof. Secara etimologi, al-shorof artinya yaitu al-ziyadah atau penambahan. Shorof merupakan jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Valuta asing di sini maksudnya yaitu mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Adapun definisi menurut para ahli diantaranya, yang pertama menurut istilah fikih, shorof merupakan jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Yang kedua, menurut Heri Sudarsono, shorof yaitu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang ketiga, menurut tim pengembangan Institut Bankir Indonesia, shorof yaitu jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip shorof yang dibenarkan secara syariah. Yang keempat, menurut Al-Adnani, shorof yaitu pemerolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain ataupun perak yang satu dengan perak yang lain. Selanjutnya, dasar hukum shorof. Yang pertama, menurut Al-Quran, dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Yang kedua, menurut Al-Hadis, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi berkata, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Serta bayaran harus dari tangan ke tangan atau cash. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima ataupun pemberi sama-sama bersalah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuni Nurwahyuni. Perkenalkan, nama saya Nuni Nurwahyuni, NIM 85. Saya akan menyampaikan materi tentang dasar hukum ijma dari akad shorof. Yang pertama yaitu pertukaran tersebut harus dilaksanakan dengan tunai. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial. Yang ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang kelima yaitu tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dijual tanpa hak kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari akad shorof. Yang pertama, rukun dari akad shorof yang pertama yaitu serah terima sebelum berpisah. Yang kedua, atamasul atau sama rata. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Yang keempat, tidak mengandung akad qiyar syarat. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat dari akad shorof. Menurut para fuqaha, persyaratan dari akad shorof yaitu
A. Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan. Yang B. Apabila mata uang atau valuta asing yang diperjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Yang C. Dalam syarat tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya khiyar syarat. Yang D. Dalam akad syarat tidak boleh terdapat tegangan waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya syarat penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai. Baik, saya Fabia Priastuti, NIM 96. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi akad syarf dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu skema akad syarf. Terdapat penjual, pembeli, valuta, dan akad syarf. Maksudnya di sini adalah pembeli dan penjual menyepakati akad syarf tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Sebaliknya, penjual juga menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Yang selanjutnya yaitu contoh kasusnya. Di sini saya menyontohkan ada beberapa orang dari Aljazair yang pergi ke Perancis. Lalu mereka mengambil mata uang Perancis dari para pekerja Aljazair di sana. 1000 francs Perancis ditukar dengan 200 dinar Al-Azair. Mereka menyerahkan uang tersebut kepada keluarga para pekerja dengan mata uang Aljazair. Artinya, penukaran mata uang tersebut tidak berlangsung secara tunai. Mengapa? Dan perlu diketahui bahwa mata uang Aljazair lebih mahal daripada Perancis. Jika misalnya seperti ini, maka hukumnya tidak diperbolehkan menjual sebagian dengan sebagian lainnya kecuali secara tunai. Berarti di sini itu akad syarf itu harus dilakukan secara tunai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.